warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolo Karina Bancin, NIM 2002001-051, kelas 1B Administrasi Publik, mata kuliah Asas Manajemen yang dibawakan oleh pembimbing Ibu Risma Dewi, SSOS MSP. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan. Perencanaan adalah proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Perencanaan. Adapun manfaat perencanaan yaitu suatu bentuk perencanaan dapat membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit akan terorganisir dengan baik menuju arah yang sama. Suatu kegiatan perencanaan yang disusun dari penelitian yang akurat akan menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Suatu perencanaan memuat standar atau batasan tindakan dan biaya akan memudahkan pelaksanaan. Pengawasan perencanaan bisa dipakai sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan sehingga aparat pelaksana mempunyai irama atau gerak dan pandangan yang sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan. Komponen-komponen yang diperlukan dalam sebuah perencanaan adalah sebagai berikut. Pencapaian tujuan dalam melakukan perencanaan. Komponen utama yang diinginkan adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dilatihkan. Pilihan perencanaan adalah proses untuk menentukan masa depan melalui serangkaian pilihan-pilihan atau pilihan alternatif. Dasar perencanaan. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahapan berikut ini. Tahap pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tahap kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Tahap keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. Penilaian alternatif tersebut adalah pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif. Perencanaan. Tujuan perencanaan di dalamnya menggambarkan ungkapan di mana perencanaan berlangsung. Kita melanjutkan untuk membahas mengapa perencanaan tindakan dilakukan. Perencanaan dimulai dari perumusan tujuan, pengumpulan data, dan kemudian data-data tersebut dianalisis, membuat alternatif dan konsep, kemudian diimplementasikan dan akan menghasilkan tujuan baru. Perencanaan. Adapun syarat-syarat perencanaan yaitu mempunyai tujuan yang jelas, sifatnya simpel atau sederhana, memuat analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan, bersifat fleksibel, mempunyai keseimbangan yaitu keselarasan tanggung jawab dan tujuan tiap bagian dalam perusahaan dengan tujuan akhir perusahaan yang telah ditetapkan, mempunyai kesan bahwa segala sesuatu itu telah tersedia serta bisa digunakan secara efektif dan memiliki daya. Perencanaan. Tindakan apa yang harus dijalankan, apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukannya, di mana tindakan tersebut dilakukannya,
siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, dan bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut, dan fungsi-fungsi lainnya. Dalam banyak hal, perencanaan adalah fungsi yang paling dasar dan meresap seluruh fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi serta kegiatan-kegiatan manajerial lainnya adalah saling bergantung, saling berhubung, dan berinteraksi. Itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.